Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, karena waktu yang sangat mepet dengan kegiatan penilaian akhir semester GASAL atau ganjil, maka untuk materi kita kali ini akan Bu Nining sampaikan melalui video, yaitu pada materi sistem gerak manusia. Pada materi ini anak-anak, ada siapa saja yang akan kita bahas. Nanti di situ ada tulang kompak, ada tulang spon, ada periosteum, rongga sumsum tulang, dan juga tulang rawan. Bagaimana prosesnya dan sebagainya, kita mulai di sini dulu. Nah, ini ada peta konsep mengenai sistem gerak pada manusia. Apa yang harus kalian tahu dari peta konsep ini? Nah, sistem gerak yang berperanan adalah siapa? Yang tidak lain adalah ada tulang dan juga ada otot. Nah, keduanya ini berperan untuk apa? Kan seperti itu. Nah, kalau tulang ya disebut juga sebagai rangka, di sini adalah sebagai alat gerak pasif. Sedangkan otot ini dianggap atau berperan sebagai alat gerak aktif. Ya, sekali lagi, di dalam sistem gerak manusia yang berperan siapa? Yaitu ada tulang atau rangka yang berperan sebagai alat gerak pasif dan otot atau daging yang berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya di dalam sistem gerak yang berperanan yaitu alat gerak aktif tidak lain adalah otot. Otot ini keberadaannya ada di mana? Yaitu ada di ligamen. Nah, ligamen ini apa? Yaitu yang menghubungkan antara otot yang satu dengan otot yang lain. Di mana ligamen ini nanti melekatnya adalah pada tulang. Nah, setelah kalian tahu dari sini, maka kita harus tahu alasannya. Kenapa tulang dikatakan sebagai pasif dan otot dikatakan sebagai aktif? Nah, kita ibaratkan tulang atau rangka kita ini tanpa adanya otot atau daging, maka bagaimana? Apakah dia bisa berfungsi dengan sempurna? Tidak. Begitu pula sebaliknya, ada otot atau daging kita ini, tetapi kalau tidak ada tempelannya, cantolannya, maka apakah dia juga bisa bekerja dengan aktif? Nah, seperti itulah kenapa di dalam sistem gerak manusia itu yang berperan adalah tulang dan otot. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari pada tulang? Nah, jika kita lihat dari bentuknya, maka tulang itu bisa dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yaitu ada pipih, ada pipa, dan juga ada tulang pendek. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu di mana tulang pipi itu. Tulang pipi itu salah satunya adalah ada di telapak tangan kita, anak-anak. Nah, di telapak tangan kita ataupun di telapak kaki kita itu adalah termasuk tulang-tulang pipi. Ya, selain itu apakah hanya di telapak tangan dan juga di telapak kaki saja? Tidak, tetapi juga ada di tulang belikat atau skapula, bukan spatula loh ya. Nah, spatula itu kan alatnya untuk SpongeBob. Nah, ini skapula atau belikat atau orang Jawa kalau bilang adalah tulang entong-entong. Nah, biasanya kalau orang tua itu minta pijitnya, jajal pijitnya entong-entong kuiki. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari tulang pipi. Sekarang kalau tulang pipa, ada di mana tulang pipa? Tulang pipa atau bisa juga dikatakan sebagai tulang panjang. Ada di mana? Yaitu ada di lengan kita. Nah, ada di kaki kita. Itu adalah contoh dari tulang pipa. Contoh lagi misalnya kalau kalian makan ayam, kalian pernah makan pahanya kan? Nah, bagian yang panjang itulah yang dikatakan sebagai tulang pipa atau tulang panjang. Terus kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek itu ada di mana? Itu ada di sini, di ruas-ruas jari kita. Ini adalah yang dinamakan sebagai tulang pendek. Selain itu di mana lagi? Yaitu pada
sumsum tulang belakang. Itu adalah yang dikatakan sebagai tulang berdasarkan bentuknya yaitu pendek. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya. Tulang itu bisa memberikan bentuk tubuh, bisa berfungsi sebagai pelindung, melekatnya otot untuk produksi darah dan juga untuk menyimpan barang ya. Kemudian kalau otot, apa yang akan kita pelajari pada otot? Yaitu ada otot lurik, ada otot polos dan otot jantung. Anak-anak, kapan kita belajar macam-macam otot ini, baik itu otot lurik, otot polos ataupun otot jantung, yaitu pada saat kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan hewan ya. Kemarin kan kita barusan membahas tentang jaringan hewan itu, yaitu ada jaringan ikat, jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot, dan yang terakhir yaitu ada jaringan saraf. Lah, pada jaringan otot itu kita pelajari ada otot lurik, ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Jadi setidaknya kalian sudah tahu, oh di mana ya kita bisa menemukan otot lurik itu, di mana ya kita bisa menemukan otot polos dan juga otot jantung ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu rangka dulu. Anak-anak, rangka tadi atau dikatakan sebagai apa? Rangka dikatakan juga sebagai tulang. Nah, rangka itu ada dua anak-anak, yaitu ada rangka aksial dan juga ada rangka apendikuler. Apa itu nanti akan kita bahas satu-satu. Tetapi perlu kalian ketahui, seandainya tidak ada pandemi, kalian di depan disuruh menghafal kuning masing-masing nama tulang yang ada pada tubuh kita, mulai dari ujung punggung sampai dengan ujung kaki. Tetapi pandemi COVID-19 menyelamatkan kalian dari tugas untuk menghafalkan secara langsung nama-nama tulang kita. Apakah kita tidak usah mempelajarinya? Tetap harus kita mempelajarinya ya. Nah, anak-anakku semuanya, di sini kita sekarang akan membahas tentang masing-masing rangka atau tulang. Seperti yang sudah Bu Nining katakan tadi, ada dua, yaitu apa? Ada aksial dan juga ada apendikuler. Ada siapa dan apa itu aksial dan apendikuler? Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang rangka aksial. Anak-anak, pada rangka aksial ini merupakan rangka sumbu utama atau rangka pokok yang terletak di beberapa bagian, di mana itu berikut. Nah, ini adalah rangka aksial yang terdapat pada tengkorak atau kranium, terus kemudian terdapat di tulang belakang, di tulang rusuk atau iga, dan juga di tulang dada. Sekarang kita lihat dulu untuk yang tengkorak. Nah, ini anak-anak tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak di sini dibedakan menjadi dua, yaitu bagian kepala dan juga ada bagian wajah. Bagian kepala dulu. Bagian kepala itu adalah yang ini. Nah, jadi kepala kita ini. Perlu kalian ketahui, Bu, kepala kita itu kan ada otak. Nah, kalau saya makan di kepalanya ayam itu, otak itu kan ada tempurungnya, Bu ya. Kalau kita bagaimana? Sama. Kepalamu itu berisi dengan otak. Otak itu biasanya kan empuk ya. Tetapi kalau kepalamu buat duduk empuk apa tos? Nah, keras apa lunak? Tentunya kan keras. Nah, keras itu kenapa? Karena pada kepala kita ini disusun oleh tempurung-tempurung kepala atau tengkorak pada kepala. Nah, kenapa sekarang tengkorak kepala ini masuk di organ utama? Tentunya untuk melindungi otak-otak yang ada di bagian dalam. Nah, pada bagian tengkorak kepala kita itu ada atau terbagi menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian ini dibatasi oleh sutura. Ini loh anak-anak yang dikatakan sebagai sutura atau bagian zigzag-zigzag yang ada di tengkorak kepala. Nah, anak-anak, disinilah makanya kalau maaf
ya, kalau misalnya ada orang jatuh terus kemudian ada gegar otak, terus kemudian dia bisa misalnya terjadi pembekuan darah, makanya dia harus dioperasi. Bagaimana operasi? Apakah kepalanya ini harus dipecahin atau dipatahi atau bagaimana? Tidak, tetapi para pakar kesehatan atau tenaga kesehatan itu, naskes itu, maka dia harus membuka sutura yang membagi bagian kepala kita ini sehingga bisa diperbaiki pada saat terjadi proses operasi. Anak-anak, di sini bagian tengkorak kepala ini akan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada bagian di situ seperti yang ada di foto kalian ya, pada tempurung kepala ada bagian apa saja. Bagian itu yaitu ada bagian frontal atau bagian depan dahi sini. Terus kemudian ada bagian parental itu adalah bagian tengah. Terus kemudian ada bagian oksipital, yaitu bagian yang belakang. Terus kemudian ada bagian temporal, yaitu bagian yang samping yang berdekatan dengan pendengaran ya. Sekali lagi anak-anak, tempurung atau tengkorak kepala kita itu terbagi menjadi 4, yaitu ada frontal, yaitu bagian depan untuk mengatur kita berpikir. Parental, yaitu di bagian tengah, salah satunya ubun-ubun untuk mengatur suhu. Terus kemudian oksipital yang ada di bagian belakang kepala kita, ini adalah untuk keseimbangan. Kenapa untuk keseimbangan anak-anak? Karena di sini terdapat adanya otak kecil ya. Terus kemudian di bagian temporal itu bisa digunakan untuk pendengaran dan penglihatan ya. Ini bagian kepala. Jadi ada pelipis atau temporal, dahi atau frontal, ubun-ubun atau parental, terus kemudian tulang belakang atau oksipital. Nah, di sini ada ditambahkan tulang baji dan tulang tapis ya. Itu. Tetapi yang paling pokok itu ada 4 ini tadi. Terus kemudian ada tulang wajah atau facial. Nah, makanya kadang anak putri kalau mau kemana, aku mau bersih-bersih wajah dong biar glowing, misalnya kemana, facial. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada tulang wajah atau facial. Nah, pada facial atau tulang wajah itu terdiri dari beberapa tulang. Apa saja itu? Tulang rahang atas atau maksila, tulang rahang bawah atau mandibula, terus kemudian tulang pipi atau zygomaticus, terus kemudian ada langit-langit atau palatum. Langit-langit namanya langit-langit ya, hanya ada 1 ya. Terus kemudian tulang hidung atau nasal, tulang air mata itu adalah lacrimalis. Terus kemudian ada pangkal lidah. Nah, itu adalah beberapa yang termasuk pada tulang tengkorak, yaitu sumbu utama yang pertama. Yang kedua yaitu tulang belakang. Ada siapa saja pada tulang belakang? Nah, ini tulang belakang itu ada leher, yaitu sebanyak 7 ruas. Terus kemudian ada tulang punggung sebanyak 12 ruas. Terus kemudian ada tulang pinggang. Terus kemudian ada tulang sakrum dan tulang ekor. Tulang sakrum ini adalah tulang duduk anak-anak. Tulang ekor itu adalah tulang ekor kita. Terus kemudian ada tulang rusuk atau tulang iga. Tulang rusuk atau tulang iga ini terdiri dari 2, yaitu tulang sejati dan tulang palsu. Bisa membedakan kira-kira kenapa dikatakan sejati dan palsu? Lihat, kalau sejati
tulang rusuk ini yang belakang itu menempel pada tulang belakang semuanya, sedangkan yang di bagian depan yang melekat pada tulang dada itu ada tiga pasang yang dikatakan sebagai tulang rusuk palsu, dan juga ada 7 yang dikatakan sebagai tulang rusuk sejati ya. Terus berikutnya tulang dada. Ini tulang dada. Nah, tulang dada itu ada tulang bulu ini, terus kemudian tulang badan, dan di sini adalah tajul pedang. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak berkaitan dengan rangka aksial? Oke. Kita lanjutkan sekarang. Rangka apendik, seperti yang sudah Bu Neneng katakan tadi, bahwasanya rangka apendik merupakan rangka yang menyusun tubuh manusia. Ada siapa saja? Kalau tadi pada aksial atau sumbu utama atau sumbu pokok itu tadi ada tulang tengkorak, terus kemudian ada tulang rusuk, tulang belakang, dan juga ada tulang dada. Sekarang adalah rangka apendik. Rangka apendik terdiri dari siapa? Yaitu dari bahu, ada anggota gerak bagian atas dan bawah, dan satu lagi adalah ada panggul. Seperti itu. Ini adalah untuk yang tulang belikat. Ini adalah anggota gerak bagian atas lengan kita. Nah, ini. Terus kemudian ini lengan bawah, dan ini adalah panggul. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan pada tahapan berikutnya.